acara selanjutnya adalah pemaparan materi Ormawa Site. Akan ada 2 narasumber Ormawa Site 2022. Yang pertama adalah Bapak Haryadi Yutanto Eskom Mkom, dan yang kedua adalah Bapak Sumantri Eskom. Baik, langsung saja kepada narasumber pertama kita, yaitu Bapak Haryadi Yutanto Eskom Mkom, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Salwa. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar jelas ini ya? Jelas, Bapak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Narti selaku kemahasiswaan, gitu ya, atau saya bisa menyebutkan adalah ibunya teman-teman Ormawa, gitu ya, bagaimana kaitan dengan kesepakatan regulasi yang disampaikan bahwa kita akan mencoba, gitu ya, kita akan mencoba semua bisnis proses yang ada, toolsnya, ya, toolsnya adalah ada di Ormawa Site seperti itu. Ya, jadi memang saya sampaikan juga di awal bahwa kalau kita berbicara masalah sistem ini kan ya tidak akan sempurna, gitu ya. Selalu ada pengembangan, ya. Jadi di beberapa waktu lalu bahwa yang dulunya masih berbau kertas, gitu ya. Harapan kita, pengen kita semua adalah semuanya sudah paperless, gitu ya. Tapi ya kembali lagi masalah terkait dengan satu regulasi, kedua merubah habit itu yang paling susah, ya. Merubah habit itu yang paling susah. Kalau sudah habitnya biasanya seperti itu ya akan turun temurun seperti itu terus seperti itu, gitu ya. Jadi dalam kaitan sejarah pengembangan yang selalu saya sampaikan, gitu ya, dalam beberapa forum bahwa dulunya sebelum 2016. Ya, dulu yang masih ceritanya STEE Perbanas Surabaya, gitu ya. Teman-teman Ormawa ini punya tempat base camp masing-masing Ormawa, gitu ya. Masing-masing punya base camp di gedung A, sebelah timur, ya. Dan masing-masing dokumen berkasnya diletakkan di situ. Ada komputer juga yang diletakkan di situ, ya kan? Ada komputer juga yang setiap kali ganti pengurus ya dokumennya entah kemana, gitu ya, entah kemana, ya. Jadi setiap kali ganti pengurus entah disimpan di flash disk, gitu ya, atau disk eksternal, ada yang di email dan di beberapa tempat, gitu. Ada yang di laptopnya pengurusnya, sehingga ketika nyari dokumen agak kesulitan. Yang menjadi kesulitan adalah kasihan generasi penerusnya. Dan waktu itu 2016 kita ada acara forum cangkruan, gitu ya. Waktu itu setiap setelah maghrib, gitu ya, setiap hari Jumat saya dengan teman-teman Komtif, ada BPM, BEM, ya. Salah satunya BEM yang saya masih ingat adalah Mbak Alin waktu itu adalah pencetus. Bagaimana sih sebenarnya? Saya tawarin akhirnya mau nggak dirubah, gitu ya. Mindset bahasanya nggak usah ada komputer lagi di situ. Semua dokumennya dipindah dulu. Makanya kemudian pada waktu itu masih kepala bagiannya adalah Bu Titi menyampaikan bahasanya ya kami mendukung, gitu ya, 2016 dengan Pak Budi Sasongko, gitu ya, di WR3 menyampaikan bahasanya kita mendukung semua untuk bertransformasi. Ya bagian kecil dulu, gitu ya, bagaimana dokumen itu tadi diletakkan semua di emailnya official Ormawa, masing-masing Ormawa, gitu ya. Mereka belum punya email, ya udah kita kasih email, ada Google Drive, tinggal dibuat regulasi, ya. Dokumen regulasi dalam kontrak disampaikan jalan 2016 sampai sekarang bahwa di kegiatan itu masih ada, aktivitas itu masih ada, dan turun temurunnya masih ada, ya. Beralih 2019 beberapa teman-teman Komtif menyampaikan dan BEM pada waktu itu menyampaikan bahwasanya pinginnya masing-masing Ormawa ini punya website sendiri. Dan kalau saya diminta pada waktu itu ada sekitar 20-an ya, 22 Ormawa diminta untuk membuatkan websitenya sendiri-sendiri. Ya, saya sampaikan, wah kalau saya harus
dari IT menyiapkan 22 website gitu ya, yang uncontrollable gitu ya, akan susah. Bagaimana kalau kita dibuatkan semacam seperti SIMAS pada waktu itu? Itu adalah sejarahnya Ormawa. Bagaimana kalau dibuatkan semacam SIMAS? Itu pada periode 2018-2019 pada waktu itu. Tapi kembali lagi, acara itu hanya berhenti di Komtif. Ya, akhirnya tidak jalan, vakum. Triggernya adalah jelas, ya, pada 2020 pada waktu pandemi, mau tidak mau, ya, yang kegiatan itu tadi offline seperti biasanya, ya mau tidak mau beralih, ya, dan mau tidak mau Ormawa jadi Ormawa jadi tulang punggung, seperti itu, ya. Nah, sampai dengan saat ini. Jadi kalau saya selalu sampaikan di teman-teman Komtif, per periode itu harus meninggalkan jejak tambahan baru, gitu ya, pengembangan baru yang ada di Ormawa Site. Jadi masing-masing periode pengurus, gitu ya, harus meninggalkan satu ide untuk pengembangan, gitu ya, satu peninggalan untuk pengembangan yang akan diteruskan di generasi selanjutnya, gitu ya. Oke, saya izin share screen, gitu ya. Ini secara singkatnya. Bentar, saya izin share screen. Nggak muncul. Oke, sudah munculkah? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke. Ya, ini saya dengan Mas Sumantri, ya, kaitan Ormawa Site. Nah, bagaimana sih sebenarnya kerangka dari sistemnya? Kalau ngomongnya kerangka sistemnya, bagannya seperti apa sih? Jadi kalau di Ormawa ini sama halnya. Kalau tadi saya cerita beberapa lalu saya sempat diundang oleh teman-teman BEM kaitannya dengan Sospor, itu sebagian kecil saya sudah sempat sampaikan gitu ya, bahwasanya hulnya atau adminnya gitu ya, atau yang tadi saya sampaikan induknya, rootnya itu ada di bagian kemahasiswaan, gitu ya, di bagian kemahasiswaan. Jadi bagian kemahasiswaan ini yang melakukan tahapan awal ketika ada pengurus baru. Jadi ketika ada pengurus baru, mereka melakukan setup termasuk siapa saja orangnya, gitu ya. Kemudian menambahkan, ya, itu yang dilakukan oleh teman-teman bagian kemahasiswaan, persetujuan program kerja, anggaran, laporan kegiatan yang diverifikasi melalui Ormawa Site, gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman di BEM juga sama, mengelola setup, gitu ya, setup agenda pertemuan dan program kerja, sama halnya dengan teman-teman Ormawa. Nah, yang tadi saya sempat singgung, yang dulu diminta, kita harus punya website untuk informasi kita, gitu ya. Akhirnya kita buat semacam SIMAS, gitu ya. Kalau teman-teman lihat SIMAS itu kan kayak ada papan pengumuman online, gitu ya, yang di depan, gitu ya. Jadi teman-teman Ormawa itu bisa memberikan informasi di berita konten, ya, yang semua terpusat di Ormawa Site, ya. Secara halaman depannya, mereka bisa memberikan update informasi, bisa dilihat oleh semuanya, kan? Kemudian oleh teman-teman juga sama, bisa melakukan entry program kerja, gitu ya. Program kerjanya semua dimasukkan, gitu ya. Kalau dulunya masih proker itu mungkin dalam bentuk Excel atau Google Sheet, gitu-gitu ya, ya boleh, gitu ya. Tapi teman-teman nanti juga diminta untuk yang tadi sampaikan Bu Narti, kita sama-sama mencoba, gitu ya. Kita mau pinginnya, ya, kalau meningkat, gitu ya, kalau dulunya sudah 60-70% transformasi digital, ya sekarang kita minimal naik lah ya, 80% kita bertransformasi ke digital, gitu ya. Nah, yang nanti perlu disepakati dalam diskusi adalah terkait dengan entryan form, gitu ya, entryan form, kemudian entry agenda pertemuan absen, gitu ya, dan entry peminjaman ruangan. Yang tadi sempat disinggung juga, peminjaman ruangan sudah nggak perlu lagi pakai SPF, gitu ya. Udah nggak usah email lagi, cukup langsung di-approve saja melalui peminjaman ruangan. Walaupun kemarin ada beberapa sempat ada diskusi, gitu ya. Kenapa kok nggak bisa melihat saja Pak di jam-jam tertentu? Lah itu memang kewenangannya memang bukan di IT, karena kewenangannya ada di bagian umum atau Pak Yadi biasanya, gitu ya, yang menutup jam, hanya bisa diakses di jam kerja, jam 8 sampai jam 4 kalau nggak salah, seperti itu.
Nah, kemudian mungkin ini ada yang baru yang nanti kita akan tunjukkan, gitu ya. Teman-teman ini masih cenderung masih suka familiar dengan digital Google Form, gitu ya. Jadi kalau saya kemarin sempat hadir sebagai dosbing, gitu ya, dosen pembimbingnya Ormawa, saya disodori, Pak, silakan. Ya, ini saya tanya, ini apa ini? Oh enggak, Pak, ini dibuat untuk absennya teman-teman pembinaan, Pak. Ya, jadi QR code-nya udah dikasih ini. Terus gimana? Masuk di mana? Masuk di Google Form, Pak. Dia absen. Nah, terus gimana? Setelah absen baru kita pindahkan, Pak, ke mana ini? Ke absen yang ada di Ormawa site, gitu ya. Nah, dari situ saya coba sampaikan, gitu ya. Oh, ternyata kita bisa buat sendiri. Jadi nanti kalau buat linknya nanti akan didemokan oleh Mas Sumantri, gitu ya. Kita juga bisa buat QR code sendiri setiap kali pertemuan, ya. Jadi setiap kali pertemuan itu punya QR code dan masing-masing mahasiswa binaan langsung login dan absen langsung muncul di absennya yang ada di Ormawa site yang dipegang oleh pengurus, gitu ya, hadir apa segala macam, tidak hadir. Berarti kalau tidak hadir ya tidak absen. Dilanjutkan kemudian, Pak, kalau dosen gimana, Pak? Kalau ada tamu undangan di luar mahasiswa binaan dan pengurus gimana, Pak? Ya sudah di entry secara manual oleh pengurus dari Ormawa, seperti itu. Oke. Nah, mungkin yang diskusinya juga agak panjang adalah terkait dengan pengajuan dan pengembalian, gitu ya. Sampai saat ini kita masih menggunakan Google Drive sebagai media, gitu ya. Walaupun kemarin dengan teman-teman BEM sempat disinggung, kenapa harus ada Google Drive lagi, Pak, gitu ya. Kenapa kok nggak langsung aja upload kayak soft skill, Pak, gitu ya. Jadi semua pengajuan-pengajuan nggak di-copy link lagi atau 2 kali kerja. Jadi biasanya 3 kali kerja malahan, gitu ya, di email, di-upload di Google Drive, di-input lagi di Ormawa site, gitu ya. Jadi kalau kita memangkasnya, ya memangkasnya satu-satu, gitu ya. Jadi email tadi disampaikan oleh Bu Narti, ya, selaku kemahasiswaan nggak usah email lagi, gitu ya. Ada beberapa pengajuan udah nggak usah di email lagi, cukup upload sementara waktu, upload di Google Drive dan linknya diambil, sama seperti yang Sosfor kemarin. Tapi insya Allah ke depan kita pelan-pelan akan meninggalkan Google Drive, gitu ya, akan meninggalkan Google Drive. Pelan-pelan kita akan meninggalkan Google Drive dan kita hanya fokus full ada di Ormawa site, gitu ya. Jadi sementara waktu ini media penyimpanan kita, storage-nya, ya, atau bahasa saya adalah gudangnya masih terpisah dengan sistem yang ada di Ormawa site. Seperti itu. Makanya kita harus copy link. Jadi analoginya sama seperti itu. Ya. Oke, jadi antrian kita sudah peminjaman ruangan itu yang ada di kerangka sistem yang ada di kerangka baku yang ada di sistem, gitu ya. Termasuk nanti ada satu ini yang sengaja nggak saya masukkan karena nanti dalam TOT selanjutnya adalah terkait dengan audit, seperti itu. Nah, polanya seperti apa, gitu ya. Ya, jadi ini DFD yang saya buat, gitu ya. Jadi polanya sama ya gambarnya tadi ya, apa yang dilakukan oleh teman-teman Ormawa di bagian bawah itu semua akan dikontrol oleh teman-teman BEM dan di atasnya ada di kemahasiswaan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat mulai setup periode, turun agenda kerja, gitu ya, anggota, gitu ya. Jadi yang menambahkan anggota, pengurus juga bisa menambahkan pengurus juga, ya. Jadi manajer atau yang ditunjuk bisa menambahkan, gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sempat di PM, gitu ya, mungkin ya bagian kemahasiswaan lewat tidak menambahkan, gitu ya, mungkin. Jadi bisa ditambahkan sendiri. Jadi sudah. Jadi kalau sekarang apa ya di basecamp-nya Ormawa mengadopsi istilah baru yaitu co-working, ya, co-working space, gitu ya. Nah ini juga sama untuk mengatasi dokumen-dokumen teman-teman yang banyak dan tempatnya tidak, ya nggak ada tempat lagi, gitu ya. Otomatis kita beralih semua ke digital, gitu ya. Walaupun ini ya perlu waktu, ya nggak bisa kita sekejap langsung. Jadi tahun ke-6 adanya Ormawa secara digital ini ya berdarah-darah, gitu ya. Ya ini tugas teman-teman semua adalah melanjutkan dan mengembangkan
gitu ya. Jangan sampai ini tidak dipakai lagi, gitu ya. Sempat vakum memang beberapa waktu lalu. Oke. Nah, ini tadi sejarah, gitu ya. 2019, 2020 ini adalah awal mula dikembangkan. 2021 ada proker, budgeting, absen online, sudah ada absen online tapi masih manual gitu ya. Dan peminjaman media Zoom beberapa waktu lalu. Nah, peminjaman media Zoom ini terus akhirnya kita ganti untuk peminjaman ruang gitu ya. Dan di 2001, 2022 kemarin ada penambahan sebenarnya, gitu ya, yang kita ini miss juga gitu ya, yaitu calon mahasiswa pembinaan ya yang diseleksi. Memang kemarin sempat loss gitu ya. Jadi paling tidak di pengurus tahun depan gitu ya, tahun 2023 paling tidak ini sudah bisa digunakan gitu ya. Jadi seleksi apapun ya sama pembatasan apa segala macam sudah ada sebenarnya fiturnya gitu ya. Kemudian yang di 2022 2023 ini ada penambahan fitur yang tadi saya sampaikan, absen QR code yang sudah nggak perlu lagi buat di luar, pakai Google Form dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada audit Ormawa dan ada upgrade gitu ya, rebrand tampilannya gitu ya, kayaknya seragamnya sudah dari 2019 itu ya, nggak pernah berubah gitu ya. Oke, ini adalah fitur ya yang tadi ada di teman-teman. Jadi semua aktivitasnya gitu ya yang ada di Ormawa Site itu nanti semua ada di Ormawa Site dan termasuk proses audit gitu ya yang juga sudah mengadopsi secara digital gitu ya. Auditnya juga secara digital gitu ya. Walaupun Huawei Perbana sendiri kita masih secara manual. Ya, saya sampaikan masih secara manual. Jadi kalau ini pun yang teman-teman dari BEM dan kemahasiswaan melakukan audit, ya ini adalah yang pertama adalah di teman-teman Ormawa. Ya, semoga sukses gitu ya. Jadi harapan saya semua aktivitasnya sudah ada di Ormawa Site, termasuk ngauditnya juga sama. Jadi kalau teman-teman di akuntansi ada audit TI, gitu ya. Nah ini adalah salah satu sebenarnya bagian kecil yang dilakukan, gitu ya. Semua secara digital, gitu ya. Semua secara digital. Oke, ini rebound-nya, gitu ya. Ini target dari teman-teman IT. Semoga insya Allah 2023 kita sudah mengadopsi tampilan yang baru, ya. Mengapa kemarin sempat kita matikan dulu sejenak supaya nggak ada data transaksi. Akhirnya saya sampaikan di grupnya Ormawa, gitu ya, bahwasanya kita mau upgrade, gitu ya, pola yang baru sehingga kita matikan aja dulu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, ya, ini adalah tampilan ribbon-nya. Ya, jadi mungkin nanti termasuk ribbon kaitannya dengan pelan-pelan kita meninggalkan Google Drive pelan-pelan, ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman juga sebenarnya ini proses developnya teman-teman IT, gitu ya. Garing Portal 2 ini adalah yang sedang di-develop sebenarnya, belum kita launching. Ini adalah masih tampilan lama. Dia masih ya ini yang tampilan dari 2016 sampai 2022 sih. Ya, jadi harapan kami 2023 tampilannya sudah bahasanya sudah kekinian gitu ya. Oke. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya? Proses awal Anda direkrut gitu ya, biasanya ada LKM, LKMTD gitu ya. Nah, ini proses pengurusan masih di luar sistem sebenarnya, ya, masih di luar sistem. Jadi mulai rekrutmen pengurus, ya, kemudian kemahasiswaan menerima pengurus baru, kemudian di-input gitu ya, dan pengurus lama. Nah, ini yang mungkin menjadi catatan yang kemarin Sosfor sudah saya sampaikan juga. Mungkin ada berita acara terkait dengan pemberian fasilitas IT gitu ya, serah terimanya atau sertijab itu adalah termasuk dengan menyerahkan semua akun yang ada di Ormawa Site. Baik itu Ormawa Site, sosial media, ya, email, ya, dan akun-akun yang lainnya. Mungkin itu bisa dibuatkan berita acara sehingga kalau terjadi apa-apa gitu ya, kayak kasusnya beberapa teman yang kemarin di Ormawa ada beberapa case yang disalahgunakan gitu ya, entah disalahgunakan, entah ada beberapa masalah sehingga ada diblokir oleh
YouTube seperti itu. Ya, jadi ada serah terima ini yang mungkin bisa jadi bahan catatan seperti itu. Oke, jadi ini yang kemarin sosialisasi sosfor gitu ya, polanya seperti ini. Tapi ini adalah pola lama yang sampai saat ini sudah 6 tahun kita gunakan periode. Kalau di teman-teman Ormawa rajin, ini adalah lokernya. Ini adalah lokernya dari teman-teman Ormawa, gitu ya. Loker secara digital. Tapi kemarin ada masukan, Pak ini nanggung Pak kalau dari sini, gitu ya, dari teman-teman BEM. Gimana kalau semua fokus aja Pak, semua dokumennya nggak usah lagi di sini, gitu ya. Tapi paling tidak ini adalah loker lama yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, tapi mungkin masih bisa digunakan, gitu ya, masih bisa digunakan. Jangan dihanguskan karena ini adalah jejak digital aktivitas seluruh kegiatan Ormawa. Oke, jadi kalau tadi sudah terdaftar pengurus baru, gitu ya, nanti teman-teman sudah bisa yang sebagai pengurus baru itu dapat otorisasi masuk. Menggunakan apa Pak? Tetap menggunakan NIM. Karena semua di Ormawa Site ini sudah kita integrasikan, baik itu di SIMAS, gitu ya, baik itu di SIMAS dan di sistem informasi atau yang kita sebut kalau di teman-teman admin adalah SISPO, gitu ya. Di kemahasiswaan nyebutnya adalah SISPO, gitu ya. Sudah terintegrasi. Ya, jadi teman-teman pengurus sudah bisa masuk, gitu ya, login menggunakan user password, NIM, ya, passwordnya sama seperti yang ada di SIMAS. Nah, aktivitas pertama mungkin ini yang saya tahu ya, gitu ya. Kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi, gitu ya. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas bagaimana melakukan seleksi mahasiswa binaan. Ya, yang kita biasanya nyebutkannya adalah Ormek, gitu ya, Ormawa Expo untuk melakukan seleksi, gitu ya. Seleksinya juga sama ini yang tadi saya sampaikan. Sebisa mungkin ke depan tidak ada lagi yang menggunakan G-Form pada saat proses seleksi. Semua sudah bisa masuk, ada fasilitas tools-nya yang ada di Ormawa Site, gitu ya. Jadi ini bahkan alurnya, gitu ya, proses seleksi. Jadi kalau kemarin saya dapat informasi bahwa proses seleksinya itu Pak dari 15 bisa turun ke 12 dan ke 10 Pak 2 kali. Ya, kita juga sama memfasilitasi karena itu adalah permintaan dari pengurus yang semester tahun lalu, gitu ya, semester yang kakak tingkat Anda, gitu ya, itu sudah meminta, polanya adalah sama seperti itu, gitu ya. Oke, jadi kalau sudah nanti sudah dibuka prosesnya, calon mahasiswa pembinaan bisa login langsung di Ormawa Site, gitu ya. Mereka bisa langsung login menggunakan user password NIM mereka sendiri. Dengan ketentuan, jika kuota yang di-setup oleh pengurus 15 dan sudah melebihi kuota, mereka tidak bisa masuk lagi pada salah satu Ormawa yang dituju. Seperti itu. Ya. Jadi tahapan 1 nanti dibuka lagi juga bisa. Gitu ya, dibuka lagi mereka juga bisa. Seleksi kedua, gitu ya. Pengumumannya lewat mana? Ya, pengumumannya tetap melalui Ormawa Site, gitu ya. Jadi rumahnya, kalau rumahnya aktivitas kegiatan akademik ada di SIMAS, kalau rumahnya organisasi mahasiswa, semua pengumumannya sebisa mungkin wajib diupload di Ormawa Site. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi sebisa mungkin semua aktivitas nanti mungkin yang kita sampaikan mungkin bisa dilihat dari rekamannya dan nanti kita juga akan upload panduannya, gitu ya, supaya panduan itu jadi acuan baku dalam penggunaan Ormawa Site, gitu ya. Jadi nanti yang baru juga kita langsung berikan untuk panduan, baik itu terkait dengan update konten apa segala macam, itu kita akan masukkan di Ormawa Site. Jadi nanti kalau teman-teman lupa atau pengurus baru silakan lihat aja bagaimana panduan atau jublek yang ada di Ormawa Site. Oke. Nah, bagaimana aktivitas kegiatan, gitu ya. Jadi kalau dulu masih kita menggunakan online, gitu ya, sampai saat ini, gitu ya, ada online-nya.
Nah, bagaimana setup pertemuan? Jadi kalau sudah ada mahasiswa binaan kan biasanya sudah melakukan aktivitas rutin, gitu ya, aktivitas rutin Mawa. Jadi segenap pengurus melakukan setup, agenda pertemuannya apa di setup, gitu ya. Sama halnya ketika kita ngomong secara konvensional, nyiapkan ngeprint absennya dulu, gitu ya. Nanti ngeprint dulu absennya, nanti anak-anak datang, gitu ya, teman-teman adik tingkat itu akan datang dan absen secara fisik. Nah, sama halnya ketika di Ormawa Set. Teman-teman melakukan setup agenda ini apa? Rapat, pertemuan rutin, ya, atau agenda yang lainnya, gitu ya. Yang tentunya selalu ada absen untuk kehadiran seperti itu. Masuk absen online, gitu ya, bisa di entry. Jadi ada dua, bisa teman-teman anggota pembinaan itu barcode, gitu ya, bisa diabsen oleh pengurus. Nah, polanya seperti ini, gitu ya, dan bisa secara offline dan secara online, gitu ya. Nanti lokasinya di mana? Ini kalau link pertemuannya, link pertemuan secara online sama seperti ini, link pertemuannya di mana dan pertemuan online bisa masuk di sini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Mungkin ini yang baru nanti adalah kita bisa melakukan generate, ya, membuat QR code. Wah, ini yang biasanya di print, ditaruh di depan kelas, ruangan pembinaan, tiap mahasiswa binaan datang silakan absen, gitu ya. Ada QR code-nya. Kalau biasanya ngisi nama, NIM, apa segala macam, ini juga sama. Tinggal memasukkan nama dan password saja. NIM dan password saja, password yang SIMAS untuk mahasiswa binaan. Ya, jadi mana juga kita coba. Kalau saya anggota pembinaan Komtif, ya, hadir di acara bola voli, gitu ya. Yang saya bukan anggotanya bola voli, saya ambil QR code-nya untuk saya absen, ya ditolak karena saya bukan bagian dari anggota pembinaan dari mahasiswa bola voli. Seperti itu. Oke, nah ini juga kalau dulu seingat saya update konten ini secara digital agar brand kita dikenal di dunia maya, khususnya di Google, gitu ya. Semua setiap aktivitas kegiatan Ormawa, kalau dulu saya wajibkan, gitu ya. Wajib semua kegiatan baik itu update di Ormawa site, update di sosial media, gitu ya. Dan informasi lainnya semuanya dimasukkan. Dan semuanya diberikan link. Kemana dia linknya? Link rujukannya. Bisa link rujukan ke sosial media. Yang pusatnya dari Ormawa Site merujuk ke sosial media atau sebaliknya. Gitu ya, atau sebaliknya. Ya, dan informasi aktivitas lainnya semuanya. Gitu ya. Ini juga diwajibkan juga sebenarnya. Agar lebih acara kita lebih booming, gitu ya. Lebih booming, lebih dikenal ketika orang cari di Google, gitu ya, kegiatan teman-teman Ormawa masuk dalam SEO-nya si Google, seperti itu. Oke, dilanjutkan. Nah, ini yang paling penting ini nanti, gitu ya. Jadi entry proker teman-teman itu nanti, gitu ya. Jadi tugasnya tadi dari Bu Narti maksimal tanggal 3 Desember itu teman-teman sudah entry program kerja yang sudah disetujui, gitu ya. Lumayan banyak, gitu ya, hanya jangka waktu seminggu, ya, nanti bisa dicicil seperti itu, gitu ya. Jadi dalam pengajuan dan pengembalian pelaporan dana, gitu ya, itu dasarnya adalah program kerja. Jadi kalau di dalam program kerja teman-teman tidak melakukan input awal ini, ya teman-teman tidak bisa melakukan pengajuan. Ya, otomatis kalau nggak bisa mengajukan pengajuan, ya otomatis nggak bisa melaporkan. Tapi, gitu ya, teman-teman wajib melakukan entry program kerja. Gitu ya, ini sebenarnya telat, gitu ya. Sebenarnya entry program kerja ini di awal dilakukan, di awal kepengurusan. Tapi ada mungkin beberapa regulasi, gitu ya, kebentuk regulasi dan sebagainya, anggaran belum disetujui dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu yang jadi baru dilakukan di bulan November Desember seperti itu, gitu ya. Jadi kalau prokernya sudah diinput, gitu ya, ini asumsinya adalah proses seleksinya sudah dilakukan oleh bagian kemahasiswaan, gitu ya. Jadi kalau saya kemarin disampaikan sepintas oleh
Bu Narti, program kerja ini yang sudah disetujui saja yang boleh dimasukkan, gitu ya. Tapi yang sudah disetujui pun juga nanti kita juga akan seleksi lagi. Jadi kalau disetujui contoh 1 juta, gitu ya. Kemudian bagian kemahasiswaan bisa melakukan validasi lagi. Gitu ya, di akhir kalau kita lihat ini, oh ini nggak perlu 1 juta ini, walaupun anggarannya 1 juta, saya kasih aja 800 atau 900 seperti itu. Nah, itu juga akan dilakukan validasi. Tapi validasi awal itu wajib dilakukan oleh teman-teman BEM. Gitu ya. Nah, kemarin ada masukan, cuman beberapa diskusi gitu ya. Jadi kalau teman-teman melampirkan proposal yang sudah ada tanda tangannya BEM gitu ya, kemarin ada diskusi juga bahwa kenapa kok harus diupload lagi pada saat pengajuan dan harus di-approve oleh teman-teman BEM. Yang pertama adalah kenapa saya minta bersikukuh bahasanya BEM wajib meng-approve secara sistem. Paling tidak teman-teman BEM tahu apa yang di-upload oleh teman-teman proposal yang sesuai dengan yang sudah ditandatangani. Baru nanti itu akan divalidasi oleh bagian kemahasiswaan. Dan di 2021, ini sistemnya jalan 3 sebenarnya. Sehingga yang di Ormawaset yang paling tidak dilakukan. Jadi kalau saya kemarin coba searching gitu ya, di 2020 dan di 2021, teman-teman BEM tidak melakukan approve. Gitu ya. Ya ini mungkin ada miss gitu ya. Jadi harapan saya di TOT ini kita sama-sama evaluasi dan sama-sama memanfaatkan fasilitas yang ada, gitu ya. Jadi validasi BEM itu cukup penting secara otomatis apa yang di-input di entry pengajuan dari sebelah kiri ini, pengajuan dana yang divalidasi oleh BEM itu secara otomatis akan masuk ke sistem informasinya di kemahasiswaan. Ya, yang tadi Bu Narti sampaikan udah nggak perlu email, nggak apa-apa. Ya, di-upload Google Drive dulu sementara waktu. Jadi kalau dulu ada 3 tahapan, sekarang kita coba pangkas 2 tahapan. Ya, semoga insya Allah dalam periode ini kita juga akan pangkas jadi 1 tahapan. Ya, cukup tanda tangan, upload selesai. Gitu ya. Upload, langsung uploadnya cukup di Ormawaset, nggak perlu lagi di Google Drive yang tadi saya sampaikan. Salah satunya itu. Gitu ya. Nah, jadi setelah aktivitas kegiatan, gitu ya, mungkin nanti disepakati juga ini kalau Bu Narti masih join, gitu ya, kapan sih batas waktunya teman-teman ini boleh ngajukan anggaran, gitu ya? Karena di kami sendiri kalau ngajukan anggaran, gitu ya, batas waktunya adalah setiap hari Jumat, maksimal adalah jam 2 siang di kami, ya IT, kemahasiswaan, akademik dan semuanya pengajuan anggaran ke bagian keuangan itu maksimal Jumat jam 2 siang. Jadi yang mungkin disepakati adalah karena kemahasiswaan ini dari pengajuan teman-teman organisasi mahasiswa itu akan masuk di pengajuannya kemahasiswaan yang akan diajukan ke bagian keuangan. Jadi ini yang nanti harus disepakati, pengajuan itu disepakati kapan? Karena kan nanti teman-teman Ormawa entry pengajuan masih divalidasi teman-teman BEM juga dan masih divalidasi lagi oleh kemahasiswaan. Dan kemahasiswaan mengajukan ke bagian keuangan. Seperti itu polanya. Ya, nanti disepakati. Oke. Nah, berikutnya fasilitasnya adalah terkait dengan peminjaman ruangan. Ya, jadi ini peminjaman ruangan ini pun juga agak sedikit ini aktivitas yang cukup tinggi sebenarnya di peminjaman ruangan, gitu ya. Jangankan di Ormawa, gitu ya, di unit saya sendiri di IT juga sama, gitu ya. Kita juga saling berebut biasanya, gitu ya, saling berebut, ya, saling berebut untuk mencari ruangan untuk tempat meeting kadang-kadang, gitu ya. Ya, berebut untuk mencari ruangan. Jadi saya sampaikan kemarin prioritas 1 pemilik ruangan yang paling prioritas 1 adalah bagian akademik. Itu adalah prioritas 1. Ya, karena ruangannya dipakai ruangan kelas. Jadi ya, kebanyakan adalah prioritas 1 adalah pemilik ruangan umum, tapi prioritas 1, ya ibaratnya unit prioritas itu adalah bagian akademik. Karena banyak kegiatan yang di akademik gitu ya. Kemudian dilanjutkan di dekanat dan prodi. Gitu ya. Itu biasanya adalah prioritas user prioritas gitu ya. Jadi mungkin jangan kaget ketika nanti teman-teman mahasiswa sudah pinjam harus digeser karena ada kegiatan dari prodi, dekanat maupun di akademik.
seperti itu. Ya. Jadi ini pun juga sama. Nanti akan dipangkas lagi. Sudah nggak perlu lagi email-emailan lagi, gitu ya. Peminjaman ruangan divalidasi, sudah koordinasi, sudah ada bagian umum, langsung diinput saja. Ruangan mana yang kosong. Nah, kemarin sempat disinggung, Pak, kita ini kalau mau lihat-lihat ruangan harus nunggu jam kerja, Pak. Gitu ya. Kalau kita di luar jam 4, ya sudah ditutup, Pak. Padahal saya mau cuma lihat-lihat saja mana yang kosong. Nah, itu juga kebijakan. Ini kebijakannya di luar kemahasiswaan sama di luar IT. Ini adalah kebijakannya adalah di HCGA sebenarnya. Ada di Pak Epi dan di Pak Yadi sebenarnya. Jadi ada case kejadian teman-teman mahasiswa pada waktu itu dibuka peminjaman ruangan secara online. Kalau sudah namanya online gitu ya, mereka mengakses di mana aja, pinjam. Dan Pak Yadi kebetulan miss, tidak melihat mana yang dipinjam. Kebetulan ruangan itu juga akan dipinjam lagi oleh kegiatan yang ada di unit gitu ya. Dan mau tidak mau akhirnya crash. Akhirnya dari situ peminjaman ruangan hanya bisa dilakukan di jam kerja jam 8 sampai jam 4 agar mudah dikontrol oleh Pak Yadi, karena Pak Yadi juga butuh validasi untuk persetujuan peminjaman ruangan seperti itu. Nah, ini yang kita masih lakukan gitu ya, link Google Drive ke Ormawa site gitu ya, yang sosfor kemarin ya pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan teman-teman harus masih melakukan upload dokumen gitu ya, yang ada di dokumen yang kemudian masih linknya ditarik. 2023 insya Allah kita sudah beralih tidak menggunakan link Google Drive tapi langsung ada di Ormawa site seperti itu. Harapannya seperti itu. Bismillah, paling tidak 2023 ribbon baru, tampilan baru, beserta ini yang paling besar adalah aktivitas ini memindahkan gitu ya untuk kegiatan yang ada di semua dokumen-dokumen yang ada di Ormawa site ya. Nah, terakhir semua aktivitas gitu ya, mahasiswa binaan dan sebagainya itu ada divalidasi oleh kemahasiswaan gitu ya, termasuk perhitungan nanti points of skill. Jadi entry kelulusan mahasiswa itu dilakukan oleh pengurus dan divalidasi di sistem informasi atau sisponya kemahasiswaan untuk menerima points of skill. Ya, kalau dulu di entry lagi manual satu-satu gitu ya. Kalau teman-teman sudah mengikuti aktivitas semua di Ormawa site dan melakukan approve validasi untuk entry kelulusan, bagian kemahasiswaan tinggal melakukan validasi. Seperti itu. Ya. Oke. Ini ada form aspirasi gitu ya. Jadi form aspirasi ini pun juga sama permintaan dari teman-teman pengurus yang lalu gitu ya. Ini pun juga sama, ada perdebatan, ini kayaknya slide saya masih salah gitu ya. Reportnya ini diterima oleh BPM gitu ya. Ini bukan BEM gitu ya. Kalau kemarin saya diberi masukan, ini bukan di BEM Pak, ini di saya gitu ya. Kan saya nggak tahu karena permintaan itu datangnya BEM sama BPM. Ya, saya pikir semua otoritas tertinggi ada di BEM, ternyata ada di BPM gitu ya, ada di BPM gitu ya. Jadi silakan ada form aspirasi yang biasanya ada pertemuan rutin dengan lembaga gitu ya, dengan rektorat gitu ya. Nah, ini juga jadi aspirasi, kalau dulu namanya adalah taksi gitu ya, kotak aspirasi gitu ya. Ini sekarang form aspirasi. Ini yang bisa dimasukkan teman-teman selain dari sigap gitu ya, terkait dengan yang ada di kelembagaan di universitas gitu ya. Tapi khususnya untuk yang di Ormawa site gitu ya. Kalau saya ini kan pengennya cepat-cepat saja gitu ya. Jadi kalau ada kendala apapun, makanya kenapa ada grup Ormawa site gitu ya. Kalau ini mati kan teman-teman mau komplain dari mana kalau nggak dari WA gitu kan. Dan silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhan atau kendala di grupnya Ormawa site gitu ya, di grupnya Ormawa site yang periode baru ini ada 2000, kemarin sudah ditambahkan oleh manajer Homtif Mbak Oki gitu ya. Silakan sampaikan saja dengan melengkapi capture kalau bisa gitu ya. Jadi saya dan teman-teman IT ini bukan paranormal gitu ya. Kalau diomongin, Pak ini Ormawa tidak bisa ini apa gitu ya. Kalau kita tidak bisa itu kan kita langsung akses loh, ini bisa gitu ya. Oh iya, ternyata tidak bisa login, tidak bisa create inilah. Sebaiknya menyampaikan adalah sambil difoto, ini Pak kenapa kok tidak bisa dan keluar error ini gitu ya. Sehingga kita analisisnya jadi cepat, teman-teman. Nah, di situ ada di grup ada saya dan ada
masuk mantri seperti itu. Oke, ini ya kita masih yang lama prosesnya di Ormawa Site, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita lebih banyak nanti silakan diskusi, sesi tanya jawab, apa yang mungkin menjadi harapan dan mimpi dari teman-teman di pengurus 2022-2023. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Baik, kepada Bapak Haryadi Yutanto Eskom Mkom, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab, dan dalam sesi ini hanya terdapat 3 penanya saja. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Ya, baik, untuk penanya yang pertama ada dari rekan Arif. Saya persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, sudah terdengar. Dengar, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Arif, perwakilan dari PFC. Sebelumnya saya mohon maaf karena izin off cam di sini jaringan kurang stabil. Saya izin bertanya sama Pak Haryadi mengenai QR code tadi, Pak, untuk link absensi. Misalnya kita pakai QR itu untuk link absensinya, apakah langsung ke input di Ormawa Site-nya untuk pembinaan atau gimana, Pak? Atau kita perlu nginput lagi satu-satu? Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu, Mbak Salwa? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, Bapak izin bertanya, untuk pertanyaan ini langsung ditampung lebih dahulu atau langsung dijawab ya, Pak? Saya langsung jawab aja ya. Nanti Ya, baik, Pak. tampung nanti saya lupa, gitu ya. Oke, Ya, baik. terima kasih Mas. Sampai tadi Mas Arif dari PFC, gitu ya. Pak, ini harus ngentri ulang atau gimana Pak? Kalau QR code-nya dibuat dari Ormawa Site, gitu ya. Kalau QR code-nya di-create dari Ormawa Site, gitu ya, insya Allah langsung teman-teman nggak perlu ngentri lagi. Jadi nanti polanya adalah begitu teman-teman melakukan setup, gitu ya, setup agenda pertemuan, nanti QR code-nya akan muncul. QR code itu yang nanti dibagikan, ya. Bisa di print atau bisa ditaruh di handphone gitu ya, atau di foto gitu ya. Jadi begitu mahasiswa pembinaannya datang, ayo kamu absen dulu, kasih tunjukkan QR code-nya, mereka suruh login. Jadi link QR code itu nanti arahnya adalah untuk login, mahasiswa binaan login pakai NIM-nya mereka, password SIMAS, masuk dan secara otomatis masuk terabsen. Dia ada di Ormawa Site. Jadi pengurus nggak perlu ngentri lagi. Yang perlu di-entry oleh pengurus adalah di luar dari mahasiswa binaan. Contoh kalau saya sebagai pembimbingnya datang gitu ya, harus di-entry sendiri. Atau ada alumninya datang gitu ya, itu yang harus di-entry sendiri. Seperti itu. Sementara waktu seperti itu. Itu Mas Arif, semoga menjawab. Ya, kepada rekan Arif, apakah jawabannya dari Bapak Haryadi Yutanto tadi sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan. Ya, baik. Untuk penanya yang kedua ada dari rekan Lani, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Lani Nur Isna dari HMPM. Izin bertanya, untuk yang tadi kan ada form aspirasi itu ya. Nah, itu pengisiannya rutin, wajib, apa bagaimana ya? Karena di sini tadi putus-putus suaranya. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan terkait dengan form aspirasi atau yang dulu kita kenal ada kotak gitu ya, kotak aspirasi yang teman-teman semua mahasiswa bisa memasukkan isian kertas gitu ya, kemudian dimasukkan.
diambil oleh teman-teman BEM yang dibawa dalam forum untuk pertemuan rutin dengan rektorat gitu ya. Nah, sekarang kita secara digital ya, form aspirasi itu boleh kapanpun diisi gitu ya, boleh kapanpun oleh semua mahasiswa. Oleh semua mahasiswa memberikan masukan apapun gitu ya terkait dengan fasilitas. Ini adalah sebenarnya duplikasi dari sigap sebenarnya. Cuma ini lebih simpelnya gitu ya. Dan apapun kendala gitu ya, kalau sebagai bahan pertemuan rutinnya BPM ya, acaranya BPM dengan pertemuan dengan segenap K-unit atau rektorat itu diambil dari form aspirasi. Seperti itu Mbak Lani ya ini. Berarti ini ya terima kasih Pak. Berarti ini nggak kayak ada kewajiban rutin setiap bulan ngisi atau gimana gitu nggak ya? Enggak, Dik. Ini semacam monggo sih itu diatur dalam regulasinya. Yang penting tempatnya ada, mau diisi kapanpun itu kan kebijakan dari teman-teman BPM seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, untuk penanya yang ketiga ada dari rekan Megananda. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Megananda dari DPM, izin bertanya kepada Pak Anto. Ini tadi terkait dengan tempat aspirasi tadi, Pak. Saya izin konfirmasi, berarti semua mahasiswa yang sudah tidak tergabung ke Ormawa juga bisa mengisi ya, Pak? Lalu untuk yang tempat melihat aspirasinya itu apa saja itu, apakah semua DPM atau bagaimana, Pak? Karena kan biasanya aspirasi itu dikelola sama komisaris 3 saja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Mega dari DPM gitu ya. Jadi semua mahasiswa bisa, gitu ya. Semua mahasiswa yang masih NIM-nya aktif, gitu ya. NIM-nya aktif ya, NIM bisa login SIMAS ya, berarti teman-teman mahasiswa bisa masuk dalam form aspirasi. Dan siapa yang bisa mengelola, melihat isi form aspirasi? Sebenarnya punya kotaknya untuk bisa melihat isi suratnya apa saja sih? Sebenarnya itu adalah BPM, gitu ya. Semua BPM sebagai pengurus yang bisa login di rumahnya BPM, kan semua Ormawa ini punya akun sendiri-sendiri, gitu kan? Punya akun sendiri-sendiri, semua pengurus juga login dengan menggunakan NIM-nya masuk pada rumahnya sendiri-sendiri. Ibaratnya punya kayak loker-lokernya sendiri di Ormawa ini secara digital. Ya, jadi siapa yang bisa melihat? Ya, semua dari pengurus BPM. Tapi itu kembali lagi, kalau kami settingnya adalah semua BPM saja yang bisa melihat. Kalau beberapa waktu lalu ada perdebatan antara DPM dengan BEM, karena saya yang salah persepsi, yang bisa saya melihat pada waktu itu adalah BEM, bukan DPM. Pada waktu itu kan masalahnya saya juga mungkin miskomunikasi dengan saya, sehingga kami membukanya adalah DPM nggak bisa melihat, yang bisa melihat adalah teman-teman di BEM. Tapi akhirnya kita sekarang benahi, yang bisa melihat adalah teman-teman di DPM, karena DPM yang akan menerima dan mengolah form aspirasi tersebut. Itu Mbak Mega. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya, untuk penanya terakhir kita itu dari rekan Muria. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, Pak, mengenai absensi ya, Pak ya. Nah, untuk absensinya kan baru ada QR code-nya itu baru disosialisasikan hari ini. Nah, untuk program kerja yang telah berjalan kemarin-kemarin, untuk absensinya itu bagaimana, Pak? Apakah dari pengurus itu masih bisa menginput atau tetap pakai QR code mengenai kan karena karena sudah ada absensi yang telah kita lakukan di beberapa pertemuan kemarin. Dan setelah saya lihat waktu mau menginput absen itu juga masih belum ada tanda ditambahkan, karena sesuai dengan penjelasan Pak Haryadi tadi, kalau yang harus kita input sendiri itu adalah tamu undangan. Nah, itu bagaimana ya Pak untuk peserta MAPEM ataupun pengurusnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Muria dari BPN. Gitu ya. Jadi gimana Pak agenda saya yang sebelumnya nggak masuk di Ormawa, yang Sabtu-Sabtu lalu gitu ya, yang masih pakai G-form gitu ya, G-form terus dibuatkan grade QR code-nya taruh di depan kelas. Nah, sekarang pertanyaan saya balik dulu yang harus dijawab sama Mbak Muria.
kemarin waktu pakai QR code nggak sih? Pakai ya? Pakai Pak, tapi buat Pakai yang sendiri itu Pak. linknya ke Google Form kan? Iya. Ya, itu setelah dari Google Form terus teman-teman dari PPN masukkan lagi ke Ormawaset nggak? Nah, itu waktu mau masukkan tuh nggak ada tombol tambahnya, Pak. Jadi kami bingung tuh mau masukkannya Oke. gimana. Ya, oke. Jadi sebenarnya nanti dalam penjelasan gitu ya bisa dilihat, nanti kita akan demokan oleh Mas Sumantri gitu ya. Jadi nanti tombol tambah itu di sebelah kanan sebenarnya. Kalau browsernya terlalu kecil tampilannya gitu ya, sehingga nggak kelihatan, harus ke kanan. Jadi harus dibesarkan dulu baru kelihatan gitu ya. Nah, kalau memang itu masih melalui Google Form gitu ya, teman-teman masih bisa menambahkan gitu ya, tambah kegiatan agendanya apa dulu. Jadi tahapannya adalah menambah agenda yang tadi saya sampaikan. Agenda contoh pertemuan rutin tanggal berapa gitu ya, atau ada agenda rapat pengurus atau rapat kerja apa gitu ya, kan perlu absen juga untuk sebagai poinnya gitu ya. Nah, itu juga sama bisa ditambahkan. Dari tambah itu secara otomatis akan muncul QR. Ada masa berlakunya juga QR-nya. Di agenda itu yang QR-nya diambil yang diserahkan. Itu kalau kita sudah menggunakan QR. Bagaimana yang lalu-lalu, Pak? Ya, Anda entrikan lagi manual dari Google Form. Kan Anda punya datanya nih di Google Form, absen yang kemarin. Nah, itu yang nanti teman-teman input secara sendiri. Yang masih menggunakan Google Form kemarin. Yang sebelum masuk di Ormawaset. Tapi kalau sudah per periode ini sudah mulai di Ormawaset, secara otomatis langsung masuk. Cuman yang menjadi catatan adalah yang bisa masuk itu adalah pengurus yang bisa absen di Ormawaset. Itu adalah pengurus dan mahasiswa binaan. Bagaimana dengan alumni? Bagaimana dengan dosen? Gitu ya, yang kebetulan hadir. Nah, itu nanti yang diinput sendiri, gitu ya. Yang lainnya bisa menggunakan QR code, baik itu pengurus maupun mahasiswa binaan. Seperti itu, Mbak Muria. Jelaskah atau masih bingung? Nanti mungkin sambil demo ya, biar nggak bingung ya. Iya, Pak. Jelas, Pak. Ini berarti seharusnya itu di absensi pengurus dan mahasiswa pembinaan itu ada tombol tambahnya ya, Pak ya? Ada. Harusnya ada. Iya, soalnya ini waktu saya buka di absensi pengurus itu cuma ada kembali sama simpan. Sedangkan di absensi tamunya itu sudah ada, Pak, sudah ada tombol tambahnya. Oke. Nanti kita sambil ini ya, pada waktu Mas Sumantri demo mungkin nanti bisa dilihatkan. Atau ini mau dilihatkan sekarang? Iya, boleh, Pak. Share screen ya? Ya, oke. Share screen aja dulu. Permisi ya untuk panitia, saya izin share screen. Ini Pak, ini kan untuk yang pengurusan mahasiswa pembinaan. Nah, ini untuk absensi tamunya. Oke, jadi ini kalau absensinya sudah dibuat, jadi kan harus di set up agenda pertemuan dulu. Oke, jadi nanti kita akan demokan dulu gitu ya. Ini kalau masuk di sini kalau nggak ada agendanya yang nggak bisa. Jadi tahapan satu harus set up dulu, set up pertemuan terlebih dahulu. Iya, baik Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan tunjukkan. Tahapan satunya adalah setup agenda, baru masuk ke absen. Nanti setelah ini kita akan demokan terkait dengan ini. Iya, baik Pak. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Mbak Muria, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab akan saya cukupkan. Sebelum ke sesi selanjutnya, izin Jadi untuk form afirmasi atau kotak aspirasi ini akan segera digitalkan kapanpun boleh diisi oleh semua mahasiswa yang terkait dengan fasilitas kampus. Jadi apapun kendala yang diambil dari form afirmasi
untuk template-nya ini menunggu afirmasi dari BPM, dan semua mahasiswa ini nanti bisa mengaktifkannya dengan NIM yang aktif dan dapat login dengan form aspirasi yang dapat melihat itu adalah BPM. Dan sekarang disetting hanya BPM saja yang dapat melihat form afirmasi tersebut. Lalu jika masih menggunakan Gform, teman-teman ini dapat menambahkan agenda seperti rapat pengurus atau rutin dan dapat ditambahkan dan akan muncul otomatis kode QR, dan yang dapat absen pengurus dan mahasiswa binaan, yang alumni atau dosen akan absen secara manual. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Sumantri Eskom. Kepada Bapak Sumantri Eskom, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya bisa didengar, teman-teman? Ya, bisa, Bapak. Saya. Oke. Saya share dulu. Oke. Untuk Ormawa State, teman-teman bisa akses di ormawa.perpanas.ac.id. Jadi ini adalah halaman front end, halaman utama. Di sini nanti ada berbagai macam informasi dari teman-teman yang sudah upload di halaman back end. Jadi yang pertama di sini ada Ormawa. Ormawa di sini adalah semua Ormawa yang ada di Universitas Hayam-Buruk-Perbanas. Yang kedua ada aspirasi. Aspirasi ini kalau kita ingin menambahkan aspirasi kita, tinggal diklik aja, nanti akan keluar NIM dan kita masukkan passwordnya dan aspirasinya apa. Nanti kita kirim, lalu dia akan sampai di BEM, ya, di BBM. Nanti infonya akan masuk di halaman BBM. Lalu di sini ada pengumuman. Untuk pengumuman ini adalah semua agenda dari ormawa-ormawa yang ada di Perbanas di UHW. Di sini ada ormawanya, ini ada posternya. Ini kalau diklik ada detailnya. Untuk yang di samping kanan, di sini ada info lainnya dan pendaftaran. Untuk info lainnya ini adalah informasi terkait file-file yang teman-teman upload dan akan ditampilkan di halaman front end. Untuk yang kedua ada pendaftaran. Ini pendaftaran misalkan kalau ada salah satu ormawa yang mau buka masuk binaan, dia akan ambil di sini. Tinggal diklik. Ada peminjaman ruangan. Peminjaman ruangan ini adalah informasi terkait peminjaman ruangan yang teman-teman sudah entrykan di halaman backend dan yang sudah di-ACC oleh bagian umum. Jadi di sini tampil semua, misalkan ini ya, ada kegiatan tanggal 26, di sini akan tampil semua. Ada video,
dan lain-lain. Untuk halaman front end ini adalah halaman yang lama. Nantinya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Anto, nanti kita akan pindah halaman front end ini dengan halaman front end yang baru. Nanti tampilannya dia akan jadi seperti ini. Ini adalah halaman front end yang baru yang nantinya akan kita pakai. Namun ini masih dalam tahap pengembangan. Jadi nanti mungkin kita akan launching ini di awal tahun ya, di tahun 2023. Jadi informasinya sebenarnya sama dengan yang lama, di mana nanti ada pengumuman, ada peminjaman keuangan, dan Ormawa yang ada di UHW. Di sini teman-teman sebenarnya bisa melihat profil dari Ormawa tersebut. Misalkan saya ingin lihat profilnya HMJA atau ya Prodi Ekonomi Syariah, tinggal diklik aja. Nanti yang tampil di sini adalah profil dari Ormawa Prodi Akuntansi. Ada pengumuman. Ini ada nanti ada gambar-gambar, ada pengurus. Jadi ini seperti rumah masing-masing Ormawa, teman-teman. Nanti dia akan tampil di sini. Misalkan saya ingin lihat kegiatannya dari Ormawa Komtif, nanti tinggal diklik aja. Ini ada pengumuman. Pengumuman ini karena kita pilihnya yang Komtif, jadi pengumuman ini adalah pengumuman yang dilakukan oleh Komtif sendiri. Nanti kalau misalkan saya ingin tahu sosmednya Komtif, nanti tinggal diklik aja di ini Facebook, IG, YouTube, atau Twitter. Nanti kalian update di halaman backend-nya. Ini ada kegiatan-kegiatan yang harus diupload oleh dari Ormawa Komtif. Namun ini masih dalam tahap pengembangan, teman-teman. Jadi nanti datanya masih belum sempurna. Nanti akan kita launching di awal tahun 2023. Ini adalah halaman front end. Selanjutnya saya akan demokan untuk yang halaman backend-nya. Untuk halaman backend dapat diakses di ormawa.perbanas.ac.id/login. Di sini teman-teman login menggunakan NIM dan password yang sama seperti SIMAS. Jadi yang bisa login di sini adalah teman-teman pengurus yang aktif saat ini yang sudah di-entry-kan oleh bagian kemahasiswaan. Misalkan contohnya itu lah. Ini saya coba masuk, saya pinjam NIM-nya siapa ya? Salah satu ya. Ini adalah halaman backend-nya. Jadi ini adalah dapurnya teman-teman masing-masing Ormawa yang digunakan untuk mengelola dari halaman front end. Jadi semua yang dimasukkan di halaman backend ini nanti akan tampil di halaman front end, seperti pengumuman, ada gambar, dan lain-lain. Ini adalah dashboard-nya, dashboard untuk UPKM. Ada pengurus, ini ada jumlah pengurusnya, ada jumlah binaannya. Ini ada pengumuman yang pernah di-upload di tahun 2022 selama kepengurusan. Sini juga ada galeri kegiatan. Ini ada link absensi mandiri. Jadi kalau teman-teman ada rapat atau kegiatan, nanti tinggal dibuka aja di halaman dashboard, akan muncul barcode untuk melakukan absensi mandiri. Tinggal di-scan aja pakai handphone, nanti dia akan disuruh login nanti teman-teman. Nanti akan saya demokan. Di sini menunya ada setup dan ada proses. Untuk setup, ada setup pendaftaran anggota. Pendaftaran anggota ini digunakan ketika teman-teman membuka pendaftaran
calon mahasiswa binaan. Jadi teman-teman tinggal diklik aja tambah, dibuka mulai kapan, misalkan dibuka mulai 26 sampai tanggal 30, kuotanya berapa? Kita isikan 20. Kita klik simpan, nanti ini akan tampil di halaman front end, teman-teman. Ini akan tampil di sini, di pendaftaran. Sini ada infonya bahwasanya Komtif ada buka calon mahasiswa binaan dengan kuota 20 orang. Jadi nanti ketika kuotanya sudah terpenuhi, nanti ini akan hilang sendiri untuk pengumumannya. Kita coba klik masukkan, kita tambah, masukkan NIM yang mau mendaftar. Misalkan ini kan konsepnya mahasiswa binaan akan daftar sendiri. Jadi nanti dia akan masukkan sendiri NIM-nya. Sebentar ya teman-teman ya. Misalkan saya masukkan NIM-nya 2021 24. Nanti tinggal diklik aja verifikasi, dia akan muncul memastikan apakah ini mahasiswa UHW apa bukan. Nanti kalau dia memang terdaftar mahasiswa UHW, dia akan tampil di sini. Namanya Mariana, ini emailnya, tinggal kita simpan. Data yang kita simpan ini nanti akan tampil di halaman back-end-nya ya teman-teman. Nanti dia akan tampil di setup pembinaan. Dia akan masuk di sini. Ya, Mariana, Ayu, dan Mayanti. Dia melakukan pendaftaran mandiri di sini teman-teman. Dia akan masuk. Nanti kalau misalkan dia tidak sesuai dengan proses kriteria, nanti teman-teman silakan bisa dihapus sendiri. Bahwasanya dia nggak memenuhi kriteria dan ditolak untuk menjadi anggota binaan dari Komtif. Tinggal dihapus saja. Jadi dia sudah bukan lagi mahasiswa binaan dari UKM Komtif. Yang kedua, di sini ada setup jabatan Ormawa. Setup jabatan Ormawa ini adalah jabatan yang ada di Komtif. Jabatannya apa aja? Di sini nanti dia akan tampil semua. Kalau misalkan mau tambah baru, tinggal diklik aja di sini. Tambah. Misalkan di sini ada presiden, direktur. Ini nanti kita simpan. Kalau hapus ya tinggal dihapus saja. Diedit, tinggal diedit atau dihapus. Yang ketiga ada setup pengurus. Setup pengurus ini sesuai dengan yang dientrikan oleh bagian kemahasiswaan. Nanti setiap kepengurusan, nanti teman-teman silakan diupdate untuk nomor SK pengurusnya berapa, karena kan nanti tiap tahun juga akan beda. Jadi tinggal diupdate dan silakan dilengkapi untuk link sosmednya di sini. Tujuannya adalah untuk menampilkan di halaman front end. Jadi nanti ketika diklik sosmednya, dia akan langsung dilempar di sosmednya dari UKM tersebut.
ya teman-teman. Nanti dia akan tampil di sini linknya. Jadi misalkan saya mau lihat IG-nya prodi akuntansi, nanti tinggal diklik aja, dia akan masuk di IG-nya prodi akuntansi. Sama untuk email Ormawa ini adalah email resmi dari Ormawa tersebut. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan kalau misalkan ada pengurus yang belum masuk. Jadi misalkan kemarin itu ada salah satu pengurus yang belum masuk, nggak perlu nunggu kemasukan masukan, teman-teman bisa memasukkan sendiri. Kan namanya siapa, dimasukkan dari di sini, misalkan namanya ini nanti tinggal diklik aja simpan. Jabatannya apa, ya nanti sudah diklik simpan, baru dia bisa login di Ormawa Website ini. Yang keempat ada setup pembinaan dan pengurus. Setup binaan ini adalah nama-nama mahasiswa binaan. Nanti kalau misalkan ada masa binaan yang belum masuk, silakan teman-teman bisa menambahkan sendiri di sini ya. Nanti binaan namanya siapa, tinggal dimasukkan aja. Lalu ada setup pertemuan. Setup pertemuan ini adalah agenda teman-teman kalau mau rapat, ada ini pertemuan rutin, nanti tinggal diklik aja, tambah. Ini saya demokan pakai akun yang lain deh, jangan yang ini. Bentar. Iya, ini setup pertemuan. Misalkan saya mau ada pertemuan rutin, ini saya tambahkan di sini. Pertemuan rutin, jenis pertemuannya ini yang hadir siapa saja, pengurus, binaan saja atau semuanya. Misalkan saya mau yang pengurus saja. Jadi rutin ini adalah untuk tinggal dipilih aja pengurus, tanggal pertemuannya saya pakai tanggal 26. Link pertemuan ini bisa diisi ketika pertemuannya dilakukan secara online. Jadi misalkan ada link Zoom atau Google Meet, tinggal dimasukkan aja di sini. Ini ya, misalkan ini adalah link Zoom. Kita klik simpan. Nanti dia akan mengenerate barcode-nya. Barcode-nya ini nanti dia akan tampil di beranda, di halaman utama, dia akan tampil di sini. Nanti silakan teman-teman absen. Ini saya coba. Sini. Saya coba absen, ambil salah satu mahasiswa pengurusnya bola basket. Jadi nanti bisa di-scan pakai handphone. Kalau handphonenya ada scan-nya, tinggal di-scan aja. Dia akan tampil linknya. Nanti dia akan disuruh login teman-teman. Saya buka di sini ya. Kan nggak kelihatan kalau dari handphone. Ini misalkan.
barcode ini sebenarnya adalah link ini. Jadi nanti ketika teman-teman scan, dia akan dilempar di halaman ini. Ya, teman-teman silakan memasukkan NIM sesuai NIM teman-teman. Misalkan saya masuk menggunakan NIM-nya Deva Putri ya. Ini saya pinjam NIM-nya dulu. Tinggal diklik login untuk absensi. Oh, berarti kalau ini, berarti dia tidak terdaftar dalam masa binaan. Nanti bisa dilihat di sini teman-teman. Ini kan pertemuannya, agendanya adalah untuk pengurus. Ini ya, untuk pengurus. Jadi nanti teman-teman bisa dicek absensinya di sini, absensi kepengurusan, pertemuan rutin untuk pengurus, detailnya. Nah, kan tidak ada namanya. Kalau misalkan tidak ada namanya, teman-teman silakan di-generate dulu, di setup pembinaan dan pengurus. Ini teman-teman generate dulu supaya namanya terdaftar. Nah, kalau sudah di-generate, nanti dia akan tampil di sini sebagai anggotanya. Sebentar. Saya coba baru deh. Oh, oke. Ini 601. Nah, nanti teman-teman akan, ini pesertanya ya. Jadi untuk rapat tadi, pesertanya adalah ini, ada 23. Karena tadi pilihannya adalah pengurus, maka di sini adalah semua pengurus yang ada di ormas tersebut. Jadi saya coba misalkan dari ini barcode-nya, saya scan. Ini saya masukkan NIM-nya. Nah, klik login. Tampilannya ada lagi login berhasil. Absensi berhasil. Berarti nanti dia sudah berhasil absen. Ya, saya coba lagi ya. Saya coba lagi. Ini, login berhasil, absensi berhasil. Nanti dia akan pertemuannya dianggap sebagai hadir. Namanya tadi Deva. Nah ini Deva Putri Rosania Dianingrum, dia sudah login tanggal 26, 10, 18. Ini, Deva Putri Rosa Dianingrum. Untuk barcode-nya sendiri ini akan tampil di hari itu. Jadi nanti kalau misalkan tanggal 27, barcode-nya nggak akan tampil. Yang akan tampil adalah sesuai dengan agenda di tanggal tersebut. Kalau misalkan saya lupa nggak absen, tapi saya hadir. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di absensi pertemuan, klik detail, tinggal dipilih. Misalkan ini ya, Randy Alpen ini lupa nggak melakukan absensi mandiri, sehingga dia nggak hadir. Teman-teman kalau misalkan lupa, barcode-nya nggak ada, nanti bisa diklik di absensi pertemuan, klik detail, ini diganti aja sebagai hadir. Nanti disimpan.
Resikonya adalah kalau misalkan seperti ini, semua data yang ada di sini akan ke-update semua. Ini ya, misalkan absensinya adalah kosong. Ketika saya simpan, jadi yang tampil di sini, ini harusnya ada namanya ini nanti. Ini akan saya cek lagi ya. Nanti di sini akan ada nama Randy Alfian Febriansyah. Semuanya, nggak hanya di Randy. Jadi nanti ada Dedi Satrio, absensinya by Randy Alfiansyah. Maka akan ngupdate semuanya. Ini kalau misalkan teman-teman lupa nggak melakukan absensi mandiri. Terus misalkan gimana kalau ada tamu? Nanti tinggal ditambahkan aja di sini di absensi tamu. Klik aja tambah, namanya siapa. Misalkan saya masukkan namanya Sunardi Ningsih, keterangannya. Tinggal diklik simpan. Dia akan tampil di sini. Sunardi Ningsih sebagai narasumber, ini dia dianggap sebagai hadir. Ini untuk absensi pertemuan. Selanjutnya ada e-dokumen. E-dokumen ini digunakan ketika teman-teman sudah upload di Google Drive, nanti kan biar gampang pencariannya, teman-teman silakan dimasukkan di sini. Misalkan judulnya adalah LPG tahun 2022, linknya dimasukkan. Kita masukkan aja linknya Perbanas, kita simpan. Nanti ketika suatu saat kita butuh dokumennya, tinggal kita cari aja di sini. LPG tahun 2022, dia akan tampil. Tinggal klik aja di sini. Dia akan dilempar di link yang sesuai kalian inputkan. Contohnya adalah di periode 2021. Ada upload enggak ya ini? Nah, di sini ada link-link dokumen yang sudah diupload oleh teman-teman di periode 2021. Ini ada surat keluar, arsip penting. Jadi nanti tinggal diklik aja, dia akan dilempar di link tersebut. Nanti tinggal dicari. Ini tujuannya supaya memudahkan aja sih pencariannya biar enggak lupa. Ini ada link PDP. Dia akan dilempar di sesuai link yang kalian inputkan. Lalu ada juga penelusuran Ormawa. Ini teman-teman silakan dimasukkan, diupdate ini. Kalau misalkan Abel Putra ini lulus, ya tinggal diklik aja lulus, tinggal disimpan. Ini untuk mengetahui kelulusan mahasiswa binaan dari Ormawa tersebut. Ini contohnya untuk yang tahun kemarin, yang 2021, ini sudah dimasukkan. Kalau misalkan nggak lulus, ya ini berarti nggak usah diisi aja nggak lulus. Kalau ini sudah lulus semua. Ini bisa dilakukan mandiri, teman-teman. Mandiri maksudnya dari Ormawa tersebut ya, bukan dari yang mahasiswa binaannya. Lalu di sini ada proker. Proker ini program kerja kalian di tahun 2022. Nanti silakan dimasukkan. Ini sudah dimasukkan semua ini. Rajin ini berarti yang bola basket. Nanti tinggal dimasukkan aja di sini. Tinggal diklik tambah, nama kegiatannya apa. Misalkan kegiatan 1. Dia apa? Dia rutin, non-rutin, atau invitasi. Kalau misalkan rutin, ya tinggal dimasukkan aja dananya berapa. Plafonnya berapa, tanggal kegiatannya, tanggal berapa, misalkan kita isi aja, kita simpan. Ini ada, sudah tampil ya, kegiatan 1. Ini digunakan untuk pengajuan. Jadi teman-teman kalau nggak isi proker, berarti dia nggak akan bisa pengajuan, karena kan datanya dia akan nge-link. Pengajuan dana ini dia akan membaca dari proker ini. Jadi kalau nggak input proker ya di pengajuan dana dia nggak akan tampil. Ini untuk proker.
Ini untuk surat ini nanti dijelaskan sama Pak Anto. Lalu di sini ada front end Ormawa. Front end Ormawa ini adalah dapurnya untuk mengelola halaman utama, halaman front end-nya. Ini adalah halaman utamanya. Jadi untuk yang front end Ormawa ini, menu-menunya adalah untuk mengelola dari semua konten yang ada di halaman front end. Misalkan untuk pengumuman, ini tinggal ditambahkan aja. Ada kegiatan, lomba basket. Isinya apa? Kegiatan lomba basket. Ini isinya apa? Bisa diupload posternya. Kalau ada posternya, diupload. Formatnya adalah JPEG dengan maksimal 3 MB. Lalu di sini ada publish pengumuman. Publish ini digunakan untuk kalau misalkan publish, dia akan tampil di halaman front end ini. Jadi kalau misalkan dia tidak publish, dia nggak akan tampil di sini. Misalkan saya mau publish. Ada link Google Drive-nya atau enggak? Misalkan kalau ada, tinggal diisi. Tanggalnya diisi 26, tanggal sekarang aja. Dan kita klik simpan. Oh, ini harus upload gambar. Tapi datanya sudah masuk. Kalau misalkan kita nggak upload gambar, nanti secara default gambarnya akan seperti ini, image not available. Dan dia akan tampil di halaman front end karena tadi sudah kita publish ini, ya, kegiatan lomba basket. Tinggal klik-klik, ini adalah detail untuk pengumumannya. Kalau misalkan kita nggak publish, tinggal kita setting aja di non-publish. Dia akan hilang dari sini. Nah, kan sudah tidak ada. Untuk pengumuman ini juga bisa digunakan untuk pengumuman internal maupun untuk eksternal. Jadi kalau internal ini maksudnya adalah pengumuman untuk internal dari Ormawa itu sendiri. Tapi kalau untuk eksternal berarti dia akan dipublish untuk semuanya. Settingannya ada di sini ya teman-teman. Ada di publish sama non-publish. Ini aja. Ini kalau di-publish dia akan ditampilkan di halaman front end. Kalau non-publish dia nggak akan tampil. Gitu aja. Lalu di sini ada peminjaman ruangan. Peminjaman ruangan ini bisa dilakukan pada jam-jam kerja. Jadi jamnya adalah jam 8 sampai dengan jam 4. Ini ketentuannya sudah ada di bagian umum. Ya, kita klik aja tambah ruangannya. Misalkan saya mau pinjam ini tanggal peminjamannya tanggal 26 jamnya misalkan ini adalah jam 1, jam akhirnya jam 3, jam jumlah pesertanya berapa, jadi isikan 10, ada konsumsi atau enggak, ada peralatan yang dibutuhkan, misalkan LCD, keperluannya untuk cara lomba, logonya nanti kita simpan. Oh, ini belum keisi semuanya.
Teleponnya diisi aja. Kalau nggak ada tinggal di strip aja. Nanti kita simpan. Oh, ini belum bisa ya. Nanti akan saya cek ya ini teman-teman. Ini saya mohon maaf, nanti akan saya cek. Nanti kalau sudah disimpan, dia akan tampil di sini, teman-teman. Dan nanti silakan teman-teman koordinasikan dengan bagian umum. Takutnya nanti ada biaya sewa atau ketentuan yang lain yang kita tidak tahu dari Pak Yadinya. Ini untuk peminjaman ruangan. Lalu di sini ada info lainnya. Info lainnya ini akan tampil di halaman front end bagian sini. Jadi nanti misalkan ada beberapa dokumen yang mau di-share, ada juga link pendaftaran, link lomba yang mau di-share, silakan teman-teman diklik di info lainnya. Ini sama seperti SIMAS. Kalau SIMAS kan ada juga di info lainnya, ada juga file-file yang bisa di-upload. Jenisnya apa? Dokumen atau link? Kalau dokumen ya berarti kita upload dokumennya. Dokumennya apa? Nanti kita tinggal upload. Kalau link juga kita upload juga di sini linknya apa? Linknya apa di sini? Ini kita publish atau non publish. Fungsinya sama dengan yang di menu pengumuman. Publish untuk menampilkan di luar, kalau non publish dia nggak akan tampil. Kita klik simpan. Dia akan tampil di info lainnya. Iya teman-teman. Kalau dia link tandanya akan ada ini ya, kayak rantai. Nanti dia akan dilempar di halaman yang sesuai kalian inputkan. Kalau dokumen ini. Sini juga ada galeri. Galeri ini digunakan untuk mengupload kegiatan teman-teman. Misalkan ada dokumentasi, ada acara lomba, ada dokumentasi, teman-teman silakan diuploadkan di sini. Nanti tujuannya adalah dia akan tampil di profil dari masing-masing ormawa. Nanti dia akan ditampilkan di sini. Nanti kegiatannya apa aja dia akan tampil di sini. Ini baru teman-teman kalau untuk menu galeri ini juga sudah baru. Tanggalnya ini adalah tanggal dari kegiatan lomba tersebut. Misalkan tanggalnya adalah tanggal 1 November. Kita pilih gambarnya. Ini formatnya JPEG dengan maksimal 3 MB. Kita publish, kita simpan. Ini adalah kegiatan, foto-foto kegiatan dari kegiatan lomba 1 ini. Nanti ini akan ditampilkan di profil dari ormawa tersebut, profil masing-masing ormawa. Jadi kita bisa cek kegiatan dari ormawa itu apa aja. Nanti akan ada di sini kegiatannya, di halaman ini. Juga ada keuangan. Keuangan ini ada menu pengajuan dana. Kita klik tambah. Ini ormawanya yang mengajukan siapa, menyetujuinya siapa, tinggal diganti aja ini. Tanggal pengajuannya, misalkan saya pakai tanggal pengajuan 26.
ini untuk link proposal. Link proposal ini yang sudah proposal teman-teman upload di Google Drive. Namun ini nanti kan akan ada perubahan. Jadi nanti uploadnya nggak perlu di Google Drive. Nanti uploadnya cukup di Ormawa saja. Kita pangkas satu prosesnya. Nah, ini kita masukkan aja linknya. Kita simpan. Kita simpan, kita masukkan kegiatannya. Kode transaksinya apa. Nanti kalau misalkan ada kode transaksi yang belum ada, nanti silakan teman-teman email aja di ICT atau silakan menghubungi kemahasiswaan biar nanti disampaikan ke ICT. Kan kadang ada kode transaksi yang baru yang nggak ada di sini, nanti silakan dikonfirmasikan ke bagian kemahasiswaan atau langsung ke ICT. Ada kode transaksi, ada kode kegiatan. Nanti kita pilih aja di sini. Ini program kerjanya, karena tadi program kerjanya belum ada. Jadi ini hanya ada satu, artinya muncul adalah satu. Kalau misalkan workernya ada banyak, nanti di sini yang tampil juga ada banyak. Nominal pengajuannya. Transfer ke rekening siapa. Kita klik simpan. Nah, ini dia akan tampil di sini. Kalau misalkan dia ada sub lagi, nggak perlu buat baru. Kita nggak perlu buat baru di sini, tinggal ditambahkan aja di bawahnya. Kita klik simpan. Ini sudah menambahkan di bawahnya dia. Jadi ada 2 sub. 1 pengajuan tapi dia 2 sub. Kalau dihapus tinggal diklik aja hapus. Kalau sudah pengajuan ini dia akan tampil di halamannya dari BEM. Ya, ini adalah menunya BEM, dia akan tampil di sini. Semua pengajuan dari Ormawa akan ditampilkan di sini. Jadi tinggal BEM, tinggal di approve aja dan datanya akan langsung masuk di kemahasiswaan. Nanti kalau misalkan sudah ada ACC pengajuan dana, teman-teman silakan lakukan pemakaian dana.
Ini untuk pemakaian dananya. Tinggal, oh ini berarti saya belum di-approve oleh kemahasiswaan dan oleh BEM. Jadi dia tampilannya merah ini. Nanti kalau misalkan kita mau laporan, tinggal diklik aja di sini. Klik lapor, ini pemakaiannya berapa. Ini ada link pemakaiannya, link proposalnya, atau link yang sudah diupload teman-teman di Google Drive, tinggal dimasukkan aja di sini. Lalu kita simpan. Ini sudah kita cetak aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin terkait informasi yang saya sampaikan terlalu cepat atau terlalu belibet. Silakan teman-teman sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Dan sesi ini hanya terdapat 3 penanya saja. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa langsung menekan tombol raise hand dan mengaktifkan mikrofonnya. Ya baik, untuk penanya yang pertama ada dari rekan Abdullah. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar, Mbak Salwa? Sudah. Ya, baik. Izin bertanya Bapak untuk terkait Ormawa saya tadi. Abdullah ingin bertanya terkait akunnya Bapak. Jadi sebelumnya Abdullah informasikan juga, Abdullah ini selaku anggota dari Indusbab, namun juga sebagai manajer dari 5 FPD. Nah, tadi saat Abdullah login ke Ormawa saya itu hanya terbaca menjadi anggotanya Indusbab Bapak. Dan untuk input mengenai 5 fakultas teknik dan desain, itu gimana ya Bapak? Terima kasih Pak. Ya, mohon maaf Bapak izin bertanya, ini pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab ya Pak? Ditampung dulu aja. Ya, baik. Untuk Abdullah bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya, untuk penanya yang kedua ada dari rekan Meghananda, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Mungkin bisa didemokan kalau misal daftar hadirnya itu dari pihak luar, itu tadi input manual ya, Pak. Itu caranya bagaimana, Pak? Ya, baik. Selanjutnya untuk penanya yang ketiga, ada dari rekan Salma, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin konfirmasi, apakah suara saya sudah tersambung dengan baik? Sudah. Oh ya, baik, terima kasih. Saya izin tanya nih, Bapak, terkait setup pengurus di Ormawa masing-masing. Nah, ini kan ada yang terkait pemilihan itu loh, Pak. Ada presiden direktur, wakil presiden, dan lain sebagainya, menu-menunya itu. Nah, apakah dari Ormawa itu sendiri bisa nge-update sendiri ya, Pak, tanpa memilih seperti itu? Soalnya ada beberapa dari BEM itu yang nggak bisa di-setup, Pak. Nama-namanya itu belum terupdate. Kayak contoh, ada Departemen Tata Kelola Keorganisasian itu ada 2, nah, namun di pilihannya itu cuma ada 1, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik. Karena kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan, saya persilahkan Bapak Sumantri untuk bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Oh ya, untuk rekan-rekan jangan lupa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom ya. Oke, saya akan jawab untuk yang pertanyaannya ya, adik Meghananda ya. Yang pertama ini saya share dulu.
Mana kalau ada tamu absensinya. Bisa dilihat di sini di menu kesekretariatan, absensi pertemuan, diklik cari, klik detail, ini ada tab absensi tamu. Ini untuk tamu-tamu yang di luar kepengurusan dari Ormawa tersebut. Kita tambahkan aja di sini namanya siapa. Misalkan namanya Gunarti. Lalu keterangannya dia sebagai apa? Sebagai narasumber atau sebagai apa? Nanti bisa diisikan di keterangan. Kita klik simpan. Ini sudah masuk di sini Sunarti Ningsih sebagai narasumber. Apakah seperti itu, Mega? Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Untuk yang pertanyaannya Adik Salma, ini gimana kalau misalkan mau edit jabatan ya? Kita coba share dulu. Ya, Pak. Bentar. Ini kan ya, tinggal diganti aja. Tinggal diklik aja edit, seni dan olahraga. Ini diganti dia masuk di mana? Humas atau apa gitu. Permisi Bapak, untuk menunya itu kan tata kelola keorganisasian itu ada dua Pak, ada tata kelola keorganisasian bagian kesekretariatan dan kebendaraan. Jabatannya ada dua. Iya, Ini aja, diklik jabatan, tinggal tambahkan aja di sini, tambahkan yang baru. Jabatannya apa? ya baik Bapak, terima kasih. Dia akan tampil di cetak pengurus. Ini yang tadi tinggal diedit aja, dimasukkan yang nama baru tadi, jabatan yang baru. Seperti itu ya. Baik Bapak, terima kasih. Terus untuk yang pertanyaannya Pak Abdullah ini, Adik Abdullah ini akan dijawab sama Pak Anto ya. Bentar. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya juga fresh. Saya juga baru dengar ini bahwa ada regulasi baru bahwa di teman-teman Ormawa ini bisa mengikuti dua Ormawa, gitu ya. Dalam tahapan pengembangan kami dari awal yang kami tahu satu mahasiswa binaan itu hanya bisa masuk ke dalam satu Ormawa saja. Itu yang pertama jadi catatan. Kebetulan di sini ada Bu Narti dan Bu Erlinda bahwa sudah saya konfirmasi bahwa memang khusus untuk teman-teman di FTD, gitu ya. Jadi tujuannya jelas untuk teman-teman di FTD ini bisa belajar di teman-teman yang ada di FEB seperti itu maksudnya. Cuman di sistem kami, gitu ya, di sistem kami ini masih belum mengadopsi jika mahasiswa tersebut ikut dalam dua, satu di mahasiswa binaan dan satunya ada di sebagai manajer seperti itu. Jadi nanti polanya, gitu ya, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dan kami informasikan di WAG Ormawa, gitu ya, terkait dengan proses setup untuk memfasilitasi kasus khusus ini, gitu ya, khususnya di teman-teman yang di FTD seperti itu. Gitu. Jadi saya bisa tahu NIM-nya Mas Abdullah nanti supaya kita bisa simulasikan dulu sebelum nanti saya informasikan di WA grup Ormawa saya. Iya, boleh Bapak. Abdullah tuliskan di chat deh Bapak. NIM-nya berapa Mas Abdullah? 2021 02 02 10 11. Maaf diulangi, 2021 0202 10 11 Bapak. 10 11. Oke. Dia ini UKM apa aja kamu ikutnya? Manajer FTD ya? Iya Bapak. Sama English Club Bapak. sama sebagai anggota di English Club. Jadi ya. Pengurus atau pengurus juga ya? Pengurus juga Bapak. Oh, pengurus juga. Jadi ada dua kepengurusan ya. Oke. Oke, sementara waktu kami tampung dulu karena ini case-nya adalah case baru seperti itu.
Baik Bapak, terima kasih Pak. Jadi gambarannya nanti seperti ini ya mungkin ya. Nanti ini tapi kita belum setup ya. Jadi nanti mungkin Mas Abdullah akan keluar 2 menu, gitu ya. Jadi mau masuk di mana? Mau masuk di FTD, Hima FTD, atau mau masuk di English Club. Seperti itu Mas. Ini. Cuman saat ini masih belum, karena memang settingan kita belum seperti itu. Jadi nanti mungkin Mas Abdullah nanti akan keluar 2 menu seperti ini. Nanti saya akan update infonya di Ormawa Site seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Karena kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan sudah terjawab semua, maka sesi tanya jawab ini akan saya cukupkan. Kepada Bapak Haryadi Yutanto Eskom Mkom dan Bapak Sumantri Eskom, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Jika ada kegiatan lain di luar acara ini, kami persilahkan untuk dapat meninggalkan room Zoom. Namun, jika Bapak berkenan untuk mengikuti acara kami hingga akhir, maka kami dengan senang hati mempersilahkan Bapak untuk bergabung dengan kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak Salwa. Saya ada satu tambahan lagi, minta waktunya sebentar gitu ya, terkait dengan tugas proker gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Narti gitu ya. Jadi di tugas proker ini yang harus diinput dulu oleh teman-teman. Jadi tugasnya sampai dengan tanggal 3 Desember ya kalau nggak salah tadi ya. Jadi silakan teman-teman melakukan input proker, gitu ya. Jadi silakan semua proker yang telah disetujui silakan ditambahkan, gitu ya. Yang sudah dimasukkan silakan diinput di di ormawanya masing-masing. Jadi ini yang paling utama yang teman-teman harus melakukan input sampai dengan tanggal 3 Desember gitu ya. Jadi nanti silakan teman-teman diinput dulu sebelum melakukan proses pengajuan gitu ya, pengajuan anggaran. Jadi proses awal ini proker wajib diinput sampai dengan tanggal 3 Desember. Jika teman-teman mengalami kendala atau kesulitan gitu ya, jangan segan-segan silakan di-capture dan dikirimkan ke WA group gitu ya. Nanti saya dan Mas Sumantri yang akan segera merespon seperti itu. Jadi silakan jika ada kendala terkait dengan aktivitas, semua aktivitas, khususnya yang nanti input proker, silakan bisa disampaikan melalui WAG Ormawa Site. Itu aja. Terima kasih Mbak Salwa. Ya, baik, terima kasih Bapak.